Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai kelainan genetik pada manusia. Sebelumnya jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan buat komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Pada dasarnya, manusia memiliki 46 buah atau 23 pasang kromosom yang dibedakan menjadi dua tipe, yaitu autosom dan gonosom. Autosom merupakan kromosom tubuh yang terdiri dari 44 buah atau 22 pasang, dan gonosom atau kromosom seks yang terdiri dari satu pasang yang nanti akan menentukan jenis kelamin, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Ini adalah gambaran dari karyotip dari suatu kromosom, di mana setiap kromosom nanti akan memiliki yang namanya sister kromatik. Ini menggambarkan bahwa suatu kromosom, dia terdiri dari kromosom X dan kromosom Y, di mana kromosom nanti inilah yang menentukan jenis kelamin dari makhluk hidup serta suatu penyakit atau kelainan genetik yang akan diturunkan kepada keturunannya. Selanjutnya yaitu skema terjadinya anak laki-laki dan perempuan yang normal. Jadi kalau perempuan normal adalah dia memiliki 44 kromosom autosom, kemudian memiliki 2 kromosom seks. Laki-laki seperti itu yang terdiri dari kromosom X dan kromosom Y. Jadi ini adalah gambaran di mana adanya suatu proses penentuan dari jenis kelamin dari laki-laki dan perempuan yang terdiri dari 2 pasang kromosom seks, di mana kalau nanti dia antara kromosom X dan X nanti dia ketemu, otomatis nanti akan menjadi perempuan. Kemudian kalau kromosom X ketemu dan kromosom Y nanti dia akan menjadi laki-laki. Ini adalah gambaran karyotip pada kromosom normal pada manusia. Jadi kalau laki-laki nanti di sini kelihatan dia memiliki kromosom X dan kromosom Y, Kemudian kalau pada perempuan nanti dia tidak akan ditemukan yang namanya kromosom Y-nya. Kemudian adanya perubahan pada gen maupun pada kromosom dapat menyebabkan kelainan genetik. Ini biasa nanti kelainan nanti itu disebabkan adanya suatu mutasi ataupun gagal berpisah pada saat proses pembelahan atau proses pembentukan dari sperma maupun ovum. Jadi penyakit genetik sendiri nanti merupakan suatu penyakit yang disebabkan karena ketidaknormalan komponen genetik. Jadi abnormal nanti dia nanti akan dipengaruhi namanya gen ataupun kromosom. Jadi abnormalitas nanti dapat terjadi dari mutasi pada satu gen hingga berubah jumlah atau susunan pada kromosom. Jadi kalau gennya nanti berubah, otomatis nanti protein yang akan dikode nanti juga akan mengalami perubahan. Jadi kelainan nanti itu bisa disebabkan pada autosom maupun pada gonosom. Ini adalah merupakan struktur atau gambaran dari DNA yang nanti dia mengandung suatu gen, di mana dari struktur gen nanti dia terdiri dari promotor, kemudian ada ekson, ada intron, dan ada intron lagi. Ini adalah merupakan gambaran dari proses terjadinya mutasi yang dapat menyebabkan suatu kelainan. Jadi ada namanya delesi, kemudian ada duplikasi, ada inversi, dan ada translokasi yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Jadi penyakit genetis nanti dapat muncul dari sebelum kelahiran atau setelah kelahiran. Kemudian gangguan nanti bisa diwariskan atau tidak, memiliki pola-pola spesifik atau tidak.
atau tidak pasti. Kemudian sebagian besar kelainan genetik ya cukup langka dan menyerang satu orang setiap beberapa ribu atau jutaan. Berdasarkan sifat alelnya, maka kelainan dan penyakit genetik nanti dibedakan atas kelainan dan penyakit genetik yang disebabkan oleh alel dominan autosom, kemudian disebabkan oleh alel resesif autosom, dan kelainan dan penyakit genetik yang disebabkan oleh alel terpaut dengan kromosom seks atau kelainan kelamin, dan juga nanti juga disebabkan oleh pengaruh aberasi dari kromosom sendiri. Oke, yang pertama yaitu pewarisan alel dominan autosomal ya. Jadi nanti individu penderita biasanya memiliki genotip heterozigot. Ya, jadi kebanyakan kalau yang alel dominan nanti dia nanti adalah bergenotip heterozigot. Ya, jadi kalau homozigot nanti jarang. Ya. Yang pertama yaitu ada namanya yaitu brachydactyly. Ya, yaitu suatu kelainan yang dicirikan dengan jari tangan atau kaki yang memendek karena memendeknya ruas tulang jari. Jadi ketidaknormalan nanti dia nanti juga dipengaruhi oleh namanya beberapa gen sendiri. Ya. Jadi yang seharusnya dia ruas jarinya memanjang karena dia tidak mengkode suatu gen sehingga nanti ya proses perkembangan nanti dia akan terganggu. Jadi biasanya nanti penderita brachydactyly nanti memiliki gen dalam keadaan heterozigot ya, yaitu B besar atau B kecil. Kemudian individu yang memiliki gen dalam keadaan homozigot ya dominan nanti menyebabkan kematian pada masa embrio ya. Sedangkan dalam keadaan heterozigot hanya mempunyai dua ruas jari ya, karena ruas jari yang tengah sangat pendek dan tubuh menyatu dengan ruas jari yang lain. Kemudian individu dengan gen homozigot resesif yang merupakan individu normal ya. Jadi biasanya brachydactyly nanti dia dicirikan dengan homozigot dominan ya. Jadi jika individu brachydactyly heterozigot menikah dengan sesamanya, perbandingan anaknya mereka yang akan lahir nanti adalah 3 brachydactyly dan 1 normal. Jadi perbandingan nanti adalah 75% banding 25%. Ya, jadi penyakit brachydactyly nanti ya ini nanti merupakan bagian dari kelainan pada jari tangan maupun jari kaki. Selanjutnya yaitu polydactyly ya, yaitu terdapatnya jari tambahan pada 1 atau 2 tangan atau kaki ya. Biasanya nanti tempat jari tambahan ini berbeda-beda, ada yang terdapat dekat ibu jari dan ada pula yang terdapat dari jari kelingking ya. Jadi biasanya nanti dia terdapat pada bagian pinggir ya. Kemudian selanjutnya yaitu pewarisan alel resesif autosomal ya. Jadi gen mengkode protein memiliki fungsi khusus ya. Alel nanti dapat menyebabkan kelainan genetik mengkode protein yang tidak berfungsi atau tidak mengkode protein sama sekali. Pada kelainan yang bersifat resesifnya nanti heterozigot dikatakan normal dalam fenotipnya karena salah satu pasangan gen yang normal dapat menghasilkan jumlah protein khusus yang cukup banyak. Ya, beda lagi tadi dengan pewarisan alel dominan autosomal. Contohnya yaitu berupa anemia sel sabit ya. Penyakit ini disebabkan oleh substitusi suatu asam amino tunggal protein hemoglobin berisi sel-sel darah merah ya. Jadi ketika kandungan oksigen darah individu yang diserang ya dalam keadaan rendah ya, jadi pada saat berada di tempat tinggi atau pada waktu mengalami ketegangan fisik, hemoglobin sel sabit akan mengubah bentuk sel darah merah menjadi bentuk sabit ya. Ini adalah contoh ya gambaran sel darah merah yang bentuknya konkav dengan yang berbentuk bulan sabit ya. Biasanya nanti kalau ada sel darah merah nanti yang dia berbentuk bulan sabit, otomatis nanti proses penyerapan dari O2 juga nanti akan terganggu ataupun kandungan hemoglobinnya nanti juga akan rendah ya. Biasanya nanti individu yang menderita anemia sel sabit memiliki genotip yaitu berupa
disimbolkan dengan S kecil, kemudian yang normal nanti adalah disimbolkan dengan S besar. Kemudian karier ya, pembawa ya, biasanya nanti pembawa nanti dia disimbolkan dengan S besar S kecil ya. Jadi apabila nanti ada perkawinan ya antara normal dengan karier ya, jadi nanti anaknya nanti ya, dia nanti bisa jadi memiliki anak normal dan karier. Kemudian kalau normal dengan penderita, jadi kalau normal penderita nanti anak nanti jelas dia semua nanti adalah dia karier. Kemudian kalau antara karier dengan karier ya, karier anemia sel sabit dengan menikah dengan karier anemia sel sabit, pasti anak nanti ada yang dia menderita anemia sel sabit ya. Jadi perbandingan nanti adalah 1 normal, kemudian 2 karier dan 1 mengalami anemia sel sabit. Jadi perbandingan 1 banding 2 banding 1 ya. Selanjutnya yaitu albino. Jadi albino nanti dia berasal dari kata albus yang berarti putih ya. Jadi kelainan ini nanti terjadi karena tubuh tidak mampu membentuk enzim yang diperlukan untuk merubah asam aminotirosin menjadi beta 34 dihidropelalanin. Untuk selanjutnya akan berubah menjadi pigmen melanin. Bisa nanti dalam proses pembentukan enzim nanti akan membuat tirosin menjadi melanin nanti ditentukan oleh gen dominan A, sehingga orang normal mempunyai genotipe AA ataupun A besar A kecil. Kemudian untuk albino nanti dia memiliki genotipe A kecil ya. Ini adalah gambaran dari manusia yang terkena albino ya. Jadi biasanya nanti adalah merupakan mutasi gen yang mengkode protein untuk sel protein. Jadi biasanya nanti orang yang albino nanti dia adalah sensitif terhadap cahaya ya. Selanjutnya yaitu thalassemia ya. Thalassemia nanti merupakan ya kelainan di mana ditandai dengan berkurangnya atau tidak sama sekali mensintesis rantai hemoglobin ya, sehingga nanti hanya mempunyai kemampuan sedikit untuk mengikat oksigen ya. Kemudian thalassemia nanti di mana harusnya nanti dia mempunyai gambaran ya, yaitu yang disebut dengan mikrositik ya atau kecil, kemudian leptositik atau lonjong, dan polisitemik ya atau banyak ya. Kemudian akan bercampur membentuk apa yang disebut dengan target cell ya. Bisa nanti penderita thalassemia nanti dia nanti harus bertransfusi darah setiap 1 bulan sekali ya, karena umur dari sel darah merah nanti dia tidak mencapai 90 hari ya. Jadi thalassemia sendiri nanti dia dibagi menjadi 2, yaitu ada namanya thalassemia mayor ya. Ini nanti adalah dia sangat parah, sering menyebabkan kematian pada waktu bayi. Kemudian ada namanya thalassemia minor, yang ini tidak parah, dia nanti mempunyai pembekakan pada limpa yang sedikit ya. Jadi biasanya nanti kalau minor nanti dia bisa hidup sampai dewasa, kalau merah nanti adalah dia biasanya bayi nanti dia sudah mengalami kematian ya. Jadi thalassemia nanti sendiri nanti dia adalah merupakan kelainan darah karena hemoglobin darah mudah sekali pecah. Ya, jadi di sini nanti dia adanya mutasi gen B globin. Ya. Selain itu juga thalassemia nanti juga merupakan bagian dari hereditaritas, yaitu nanti dia akan menurunkan pada keturunannya. Ya. Kemudian penderita nanti harus mendapatkan konsumsi darah secara teratur agar hemoglobinnya tetap normal. Ya, karena di sini nanti HB-nya nanti biasanya nanti dia akan semakin rendah. Kalau tidak ada transfusi itu mas nanti dia akan mengalami anemia. Selanjutnya yaitu alerisasi terpaut kromosom seks X ya atau kromosom X. Jadi penyakit ini muncul karena adanya pautan kromosom X yang memiliki alel bersifat resesif. Contohnya yaitu hemofilia. Ya, hemofilia nanti adalah merupakan gangguan koagulasi hereditas yang paling sering dijumpai dan disebabkan oleh mutasi gen faktor 7 atau faktor 9, sehingga nanti dapat dikelompokkan menjadi hemofilia A dan hemofilia B.
Kemudian keluarga genetik tersebut terletak pada kromosom X. Jadi gen yang dapat menyebabkan hemofilia nanti dikode pada kromosom X yang disebabkan karena tidak adanya protein tertentu yang diperlukan untuk penggumpalan darah, atau kalaupun ada kadarnya nanti sederhana sekali. Jadi hemofilia nanti adalah merupakan bagian atau kelainan genetik yang menyebabkan darah sukar membeku. Jadi dia dipengaruhi oleh adanya kromosom X, ya. Jadi biasanya nanti perempuan yang homozigot reseptif untuk gen tersebut nanti merupakan penderita hemofilia yang memiliki genotip X H kecil. Ya. Kemudian kalau perempuan heterozigot nanti memiliki genotip X, ya, kromosom X kecil kemudian XH besar, yang artinya dia nanti membuahkan pembukaan darahnya normal namun dia membawa sifat hemofilia. Ya. Kemudian kalau pada laki-laki dia nanti memiliki satu genotip saja, yaitu X kecil dan Z. Ya. Jadi kebanyakan nanti perempuanlah yang merupakan pembawa ataupun karier dari penyakit hemofilia ini. Jadi kalau nanti dia karier menikah dengan laki-laki normal, otomatis nanti anaknya perempuan dia nanti akan juga menurunkan sifat kariernya. Ya. Kemudian kalau si laki-lakinya penderita, ataupun perempuannya yang dia homozigotik resesif, otomatis nanti anaknya laki-laki nanti dia juga mengalami yang namanya hemofilia. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu buta warna. Ya. Jadi buta warna ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh gen resesif, ya, atau color bleed yang terdapat pada kromosom X. Jadi dia resesif pada kromosom C-nya. Ya, jadi penelitian nanti tidak dapat membedakan warna hijau dan warna merah atau semua warna. Ya, jadi dikirakan kalau sebagian nanti ada dinamakan dia sebagai buta warna parsial. Jadi dia tidak bisa membedakan salah satu warna. Ya. Jadi individu yang buta terhadap warna hijau nanti disebut sebagai tipe Deutan. Kemudian kalau merah nanti ada tipe Pratan. Ya, dikarenakan individu tersebut nanti tidak mempunyai reseptor yang dapat mendeteksi cahaya pada banyak gelombang hijau ataupun merah. Jadi biasanya nanti kalau buta warna nanti dia nanti pada bagian retina nanti, ya, dia nanti tidak memiliki reseptor sehingga nanti warna yang harusnya dia warna hijau dia nanti tidak bisa melihat, atau warna merah nanti dia tidak bisa melihat. Ya. Ini biasanya disimbolkan kalau pada perempuan normal nanti dia adalah C besar, kemudian kalau karier nanti adalah C besar, C kecil, kemudian kalau buta warna homozigotik yaitu C kecil, C kecil. Kemudian kalau pada laki-laki yang dia hanya memiliki satu kromosom X, ya. Jadi kalau normal nanti ada dia X C besar Z, kemudian kalau buta warna adalah X C kecil Z besar. Selanjutnya yaitu sindrom Fragile X, ya. Jadi sindrom Fragile atau yang disebut dengan sindrom Martin-Pell Fragile X syndrome adalah merupakan suatu kelainan pada kromosom X yang menyebabkan terjadinya gangguan intelektual dan perilaku. Jadi ini nanti dapat menyebabkan gangguan psikologi dari penderitaannya dan sindrom Fragile X nanti. Jadi kelainan genetik ini nanti akan diwariskan oleh kedua orang tua yang memiliki kelainan genetik, ya. Umumnya diderita oleh anak laki-laki. Jadi perbandingan nanti adalah 1 dibanding 200 pria ataupun 1 di antara 400 wanita. Jadi kelainan genetik nanti yang disebabkan oleh adanya mutasi dari gen FMR1 pada kromosom X. Jadi pada gambar samping nanti adalah ini menggambarkan, ya, kromosom yang normal dan kromosom yang mengalami Fragile X, ya, atau sindrom Fragile X tadi. Jadi pada bagian lengan yang panjang nanti dia nanti akan mengalami mutasi, ya, mutasi dari gen FMR1.
Sebenarnya yaitu berupa aneuploidi dalam populasi manusia akibat non-junction atau gagal berpisah. Ya. Jadi ada namanya dia pengurangan dari kromosom ya 2n-1. Ini sindromnya berupa sindrom Turner ya, yaitu dengan kariotip yang 45X. Ya, ini biasanya diderita oleh perempuan. Kemudian yang kedua yaitu adanya penambahan satu kromosom disebut sebagai Down syndrome. Ya, jadi jumlah kromosom yang seharusnya 46 dia nanti 47. Kemudian trisomi pada kromosom nomor 13. Ya, dan juga nanti ada namanya trisomi pada kromosom nomor 18. Kemudian ada namanya sindrom Klinefelter. Ya, jadi jumlah kromosom nanti ya baik kromosom jadi ini biasanya adalah kromosom X-nya atau kromosom Y-nya nanti dia mengalami yang penambahan. Kemudian selanjutnya yaitu ada triple X ya. Jadi kromosomnya nanti dia menjadi triple. Jadi ada penambahan forma kromosom yaitu 2n++1. Oke, yang pertama yaitu namanya sindrom Turner. Ini banyak diderita oleh perempuan, kemudian dicirikan dengan tubuh pendek, kehilangan lipatan kulit di sekitar leher, ovum tidak berkembang dan hanya mempunyai satu kromosom seks dengan kariotip 4XX0. Ya. Biasanya nanti orang yang memiliki sindrom Turner nanti dia merupakan perempuan mandul, ya. Kemudian bentuk kakinya X, dada dan ovarium tidak berkembang. Kemudian tidak mengalami head dan ukuran tubuh kecil dan memiliki IQ rendah. Ya. Jadi di sini dapat digambarkan apabila ya ada laki-laki normal dengan wanita normal, ya dia nanti apabila nanti pada saat proses pembentukan kromosom nanti dia mengalami non-junction atau gagal berpisah, otomatis nanti ada bagian sel ovum nanti dia nanti tetap menyatu, sehingga nanti apabila nanti menikah antara laki-laki dan perempuan sindrom Turner nanti dia nanti menikah, otomatis nanti dia anaknya akan mengalami sindrom Turner. Ya. Ini adalah gambaran dari kariotip dari orang yang menderita sindrom Turner. Jadi sini nanti dia hanya menghasilkan satu kromosom X. Jadi kromosomnya dia nanti menjadi 2 menjadi 1, sehingga nanti dia akan mengalami yang namanya non-junction atau gagal berpisah. Selanjutnya yaitu sindrom Klinefelter. Ya, ini banyak diderita oleh laki-laki, perkembangan seksualnya abnormal, kemudian adanya spermatogenesis. Jadi sperma nanti dia tidak terbentuk. Kemudian kekurangan hormon androgen, gangguan koordinasi gerak, dan mempunyai kelebihan kromosom seks X sehingga nanti kira-kiranya 47XXY. Ya. Kemudian dicirikan dengan testis kecil, gagal menghasilkan karena adanya testis kecil nanti dapat menyebabkan kegagalan dalam proses menghasilkan sperma. Kemudian rambut dada tidak tumbuh, suara dan dada seperti wanita, memiliki tangan dan kaki yang panjang. Ya. Jadi setiap manusia nanti dia akan memiliki 2 kromosom, ya, 2 kromosom X dan 1 kromosom Z. Ya. Jadi pada dasar nanti, ya, adanya kejadian nanti disebabkan karena adanya non-junction atau gagal berpisah selama pembentukan gambaran terutama lebih banyak disebabkan oleh non-junction pada kromosom X, ya. Jadi selama proses oogenesis, ya. Jadi kebanyakan nanti penderita hanya kelainan seperti Down, kemudian Klinefelter, ya, ataupun yang lainnya dia nanti pasti yang bermasalah adalah di kromosom X-nya. Ya. Ini adalah gambaran di mana, ya, antara laki-laki dan perempuan mengalami persilangan. Ya, jadi karena adanya non-junction nanti akan menyebabkan sindrom Klinefelter atau penambahan dari jumlah kromosom X-nya, jadi dia menjadi double. Ya.
Kemudian sindrom triple X, ya ini banyak diderita perempuan, organ reproduksi tidak berkembang dan jumlah kromosom ada 47 XX dari triple X-nya tadi. Ya. Ini kebanyakan kalau pada nodisal kenapa tidak mudah berpisah nanti ya atau berpisah nanti, dia banyak dipengaruhi namanya kromosom X-nya tadi. Ya. Kemudian Jacob syndrome. Ya, ini banyak diderita laki-laki, kemudian tidak mandul, kemudian perkembangan fisik cenderung normal, keterlambatan cenderung pada kematangan emosi dan memiliki kromosom 47XZZ. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu Down syndrome, yaitu penampilan fisik menonjol dengan kepala relatif kecil atau mikrosefali, kemudian sela hidung datar, mulut mengecil dan makrolasia. Kemudian lapisan kulit biasanya tampak keriput dan memiliki karyotom 47X ataupun 47XY. Ya, dimana dia nanti adalah merupakan adanya penambahan atau trisomi pada kromosom nomor 20-21. Jadi adanya penambahan itu otomatis dia nanti dapat menyebabkan namanya sindrom Down. Oke, demikianlah penjelasan mengenai kelainan genetik pada manusia. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan di-share, dan lupa komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada video-video berikutnya. Salam EduScience Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.